Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, sudah seyogyanya, sudah sepantasnya, sudah selazimnya kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iringan rahmat dan inayah dari Allah, atas iringan nikmat yang sedemikian mendalam dan banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini, Jumat kali ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di masjid yang mulia ini. Semoga dengan bekal ketakwaan, dengan bekal iman dan rasa syukur akan mengundang fadilah, keutamaan serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat beriringkan salam tidak bosan senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa bersalawat kepadanya, semoga dengan senantiasa bersalawat atas Nabi Muhammad, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selanjutnya izinkan khatib yang dhaif ini untuk berwasiat kepada dirinya dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin yang dirahmati Allah yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini. Mari kita sama-sama berupaya untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'azim. Tahukah engkau wahai Muhammad, siapa mereka, siapa golongan mereka yang Allah sampaikan, yang Allah ibaratkan, digambarkan mereka mendustakan hari pembalasan? Siapa mereka golongan tersebut yang sedemikian beraninya mendustakan datangnya hari kiamat, mendustakan suatu hari di mana Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepada umat manusia, yang baik diberikan pahala, yang baik diberikan kesejahteraan, dan yang buruk Allah berikan balasan berupa neraka dengan azabnya yang teramat pedih. Suatu pertanyaan ini sangat menggelitik tentunya bagi kita semua umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memang tujuan dari pertanyaan ataupun istifham dalam surat Al-Ma'un adalah suatu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi suatu pertanyaan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimbulkan pemikiran, menimbulkan kesadaran, menimbulkan suatu rasa penasaran, siapa sebetulnya yang diinginkan atau yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berani mendustakan hari kiamat. Allah pun menyampaikan dalam firman-Nya,
Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Yang pertama yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan yang telah berani mendustakan hari kiamat adalah mereka orang-orang yang dalam kehidupannya tidak mengasihi yatim atau menghardik orang anak yatim. Selagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu sabdanya, "Ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini tsnatain." Aku bersama orang-orang yang mengasihi anak yatim nanti di hari kiamat, nanti di surga Allah, disimbolkan kedekatannya dengan satu jari telunjuk dan satu jari tengah. Sungguh teramat dekat nikmat Allah, sungguh teramat dekat balasannya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kedekatan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa mereka yang gemar untuk memuliakan dan mengasihi anak yatim. Yang kedua, sifat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang yang mendustakan agama Allah atau mendustakan hari kiamat, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka juga enggan, tidak mau untuk memberi makan orang-orang yang lapar, memberi makan orang-orang miskin. Maka sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dua perkara ini, yang pertama senantiasa menghardik atau tidak memuliakan serta tidak mengasihi orang-orang ataupun anak-anak yatim, dan orang-orang yang senantiasa dalam kehidupannya tidak peduli untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin. Dua golongan tersebut Allah berikan label kepada mereka sebagai golongan yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, atau mendustakan hari pembalasan, ataupun mendustakan hari kiamat. Wal-'iyadzu billah. Lalu kemudian Allah pun memberikan sindiran kepada golongan kaum munafik dengan firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah orang-orang yang munafik, di mana ketika mereka mendirikan salat, celakalah mereka orang-orang munafik yang mendirikan salat, alladzina hum an salatihim sahun, di mana mereka senantiasa lalai ketika melaksanakan salat, lalai terhadap kewajiban-kewajiban salat, lalai terhadap rukun-rukun yang semestinya dilakukan dalam ibadah salat, dan lalai dalam mengimplementasikan nilai-nilai salat dalam kehidupannya sehari-hari. Alladzina hum yura'un. Orang-orang munafik salatnya tidak seperti kaum muslimin, di mana salat mereka dia lakukan hanya karena riya, di mana mereka mendirikan salat semata-mata untuk karena manusia, ingin dilihat sebagai orang yang soleh, ingin dilihat sebagai orang yang bertakwa, ingin dilihat sebagai orang yang luar biasa. Akan tetapi ketika dalam suasana kesendirian, dalam suasana yang rahasia, mereka malas, lalai dalam melaksanakan ibadah salat. Dan yang ketiga, menjadi karakter orang-orang munafikin adalah wa yamna'unal ma'un. Mereka hidup dengan suasana yang pelit, enggan untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan pinjaman. Meminjam suatu perkara yang mungkin ada pada diri kita, perkara-perkara yang ada dalam rumah tangga kita, dan perkara tersebut merupakan perkara yang sepele, tapi ketika mereka membutuhkan dan meminjam dari mereka, kemudian mereka melarangnya. Mereka berlaku bakhil, berlaku pelit dalam kehidupan, padahal mereka menghadapi orang-orang yang fakir, yang miskin, yang membutuhkan uluran dan bantuan dari mereka semua. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan khutbah yang singkat ini, kita mengambil implementasi, mengambil momentum, mengambil i'tibar dari surat Al-Ma'un tersebut dari dua perkara. Yang pertama, adanya golongan orang yang mendustakan agama Allah, adanya segolongan orang yang mendustakan agama Islam, mendustakan datangnya hari kiamat, dengan tidak open, dengan tidak peduli, dengan tidak mempunyai rasa empati ataupun simpati terhadap
kebutuhan anak-anak yatim. Dan yang kedua, dia senantiasa enggan, pada dirinya sendiri enggan, malas untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, dan dia pun enggan untuk menyuruh orang lain atau mengajak orang lain untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Apa i'tibar yang dapat kita ambil? Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang Allah utus sebagai pembawa rahmat untuk semesta alam, khususnya manusia, sangat menganjurkan dalam kehidupan kita ini, umat manusia ini, umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, untuk senantiasa peduli memberikan manfaat kepada sesama manusia. Dan di antara manfaat yang terbaik yang dapat kita berikan kepada sesama kita sebagai bentuk implementasi, sebagai bentuk bukti kalau kita itu menjalankan misi hablum minan nas, memberikan manfaat hubungan sesama manusia, di antaranya adalah dengan senantiasa mengasihi golongan yatim dan juga membantu kebutuhan fakir miskin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, menjadi suatu hal yang sangat mulia sekali ketika Masjid Al-Ikhlas ini oleh pendirinya, Allahuyarham Bapak Rusmono, semoga Allah mengampuni dan memuliakan derajatnya, didirikannya masjid ini dalam suatu cita-cita mulia, di mana dicita-citakan dalam visinya untuk menjadi Islamic Center di Kecamatan Cipayung ini sebagai wadah pusat peradaban umat Islam dalam melaksanakan pembinaan terhadap umat manusia. Jangankan untuk yang muslim, untuk yang non-muslim saja akan menjadi cita-citanya untuk dimakmurkan dalam kehidupannya. Di mana di antara salah satu program-program yang senantiasa dicanangkan adalah bagaimana untuk memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan kepada fakir miskin dan juga al-aitam wad du'afa. Memberikan bantuan secara langsung, secara nyata kepada golongan fakir miskin, orang-orang yang lemah, dan juga kaum ataupun orang anak-anak yatim, dalam rangka memberikan kehidupan kepada mereka dengan kehidupan yang layak, membantu pembiayaan bagi mereka dalam menempuh pendidikan, sehingga dengan harapan mereka ketika menjadi orang-orang yang terdidik, orang-orang yang berilmu, semuanya akan kembali mengalir pahalanya kepada siapa yang telah mendirikan masjid ini sebagai jariah pada diri dan keluarganya, dan juga kita umat manusia, dan kita umat Islam, dan kita umat yang beriman yang senantiasa Allah panggil untuk mengambil kesempatan ini untuk memberikan kepedulian kita, memberikan sumbangsih yang terbaik untuk program-program yang baik ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan kemampuan kepada kita lahir dan batin, memberikan kemampuan finansial kepada kita, sehingga Allah mengizinkan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk andil, memberikan donasi yang terbaik. Bagi yang Allah berikan harta kepadanya, berikanlah donasi harta yang secukupnya kepada program masjid-masjid ini. Yang Allah berikan ilmu, maka ajarkanlah ilmu di masjid ini sebagai sumbangsihnya terhadap kehidupan umat. Yang mereka mempunyai waktu yang luang, maka luangkanlah waktunya untuk membantu berbagai macam aktivitas yang telah ditaja dan digagas oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga dengan itu kesemuanya betul-betul Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang membawa misi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, menjadi kasih sayang, penebar kasih sayang, penebar manfaat bagi umat yang banyak ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد خاب من حمل ظلما قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أيها المسلمون الكرام رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر على أعدائهم اللهم انصر على أعدائهم ودمر عدوهم تدميرا اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة